Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan nomor NIM I23103337. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farona dengan NIM 2310225. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidat Fauzi dengan nomor NIM I23100131. Dan saya juga Riki Maulana dengan nomor NIM I231039. Nah, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara membahas hak asasi manusia dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Pelajari lebih lanjut tentang hak asasi manusia dan peran pentingnya dalam Pancasila. Nah, yang pertama hak asasi manusia dalam Pancasila, yaitu pemerataan, keadilan dan persatuan dan nilai kemanusiaan. Yang pertama yaitu pemerataan, yaitu Pancasila menjamin hak setiap manusia untuk memperoleh kesempatan yang sama. Dan yang kedua yaitu keadilan. Pancasila menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam memenuhi hak asasi manusia. Dan yang ketiga persatuan, yaitu Pancasila mengakui dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu nilai kemanusiaan, yaitu Pancasila menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki nilai sebagai manusia yang harus dihargai. Nah, kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila yaitu yang pertama patriotisme, dan yang kedua toleransi, yang ketiga gotong royong. Patriotisme adalah memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air bangsa. Dan toleransi yaitu menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan dalam masyarakat. Dan yang ketiga gotong royong. Gotong royong juga itu membantu sesama dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk kegiatan yang lebih baik. Selanjutnya ada perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada Komnas HAM. Komnas HAM tugasnya membantu melindungi hak asasi di Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang 1945, yaitu mendasarkan pada hak asasi manusia. Yang keempat ada HAM internasional, yaitu Indonesia mengikuti perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Yang keempat ada kepolisian dan Satgas HAM, yaitu memastikan pelanggaran hak asasi manusia dapat dilaporkan dan diatasi. Selanjutnya ada implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada volunteer, yaitu bergabung dengan kegiatan sukarelawan bisa menjadi cara-cara yang baik untuk membantu masyarakat sekitar dan memenuhi hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada di pendidikan. Memberikan pendidikan yang layak adalah hal yang penting dan menjadi hak dasar manusia. Yang selanjutnya ada pelayanan kesehatan, yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas adalah hak-hak yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada tantangan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Yang pertama ada ekonomi. Ketidakadilan ekonomi bisa membuat sulit bagi seseorang untuk memenuhi hak asasi manusia. Yang kedua ada diskriminasi. Terjadi ketidakadilan di masyarakat dalam memenuhi hak asasi manusia. Yang ketiga ada ketidakpastian dan konflik. Dalam situasi seperti ini, seringkali negara tidak dapat memberikan jaminan untuk perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya ada makna dan nilai penting hak asasi manusia. Pertama ada makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang karena dia manusia dan harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Yang kedua ada nilai penting hak asasi manusia, yaitu ada kemerdekaan, pemerataan, kebebasan, dan keadilan. Selanjutnya kebebasan berpendapat dan beragama. Satu ada toleransi agama, menjaga dan menghargai perbedaan kepercayaan agama di masyarakat. Kedua ada berpendapat, mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pendapat tanpa takut dicabut haknya. Terakhir ada beragama budaya, kemerdekaan dan kebebasan dalam memelihara beragama budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, hak atas kepemilikan pribadi. Yang pertama ada rumah. Kepemilikan rumah adalah hak asasi manusia. Kedua, tanah. Memiliki tanah adalah hak asasi manusia. Yang ketiga, warga negara. Kepemilikan menjadi warga negara dan memiliki identitas dan martabat yang berbeda adalah hak asasi manusia. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan. Pertama, pendidikan berkualitas. Hak asasi manusia
yang harus dipenuhi dan menjadi prioritas di Indonesia. Kedua, ada kesejahteraan sosial. Akses terhadap kesehatan dan keamanan sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia. Yang terakhir adalah pekerjaan. Mempunyai pekerjaan dan bekerja dalam kondisi yang layak adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Untuk penjelasannya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.